Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 901, Pertarungan Tangan Kosong. Setelah Lin Juntian berteriak, suasana menjadi sunyi. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, lalu berbalik dan lari. Seketika, suara orang jatuh dan berguling terdengar di lokasi kejadian. Wah, Lin Juntian tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Lin Xiong. Otaknya langsung pecah. Lalu aliran darah hitam mengalir keluar. Tampaknya ada cacing hitam menggeliat di dalamnya. Tetapi mereka segera mati. Telapak tangan Lin Juntian berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia segera mengeluarkan pil hitam dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia melambaikan tangannya di udara beberapa kali. Dan kemudian aliran gas merah muda keluar. Dan kemudian perlahan kembali ke warna aslinya. Ada kemarahan di mata Lin Juntian. Tetapi lebih banyak kegugupan. Dia segera menatap Lin Qingchang di sebelahnya dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Wajah bulat Lin Qingchang kini penuh kewaspadaan, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap Bai Ruo. Siapa kamu? Kata-katanya juga memunculkan pertanyaan Lin Juntian. Ulat sutra emas Gu adalah Gu terbaik di Hunan bagian barat. Bentuknya seperti ulat sutra dengan kulit berwarna emas. Gu ini terdiri dari 12 jenis serangga berbisa, termasuk ular berbisa, kelabang, kadal, cacing tanah, kodok, del, yang disatukan dalam toples tertutup dan dibiarkan saling membunuh. Setelah saling memakan, hanya tersisa satu. Ulat sutra emas Gu sangat sulit dibudidayakan, dan hanya sedikit orang yang mampu membudidayakannya, sehingga hampir punah di Xiangqi. Dan tidak ada seorang pun yang tahu cara membesarkannya. Meskipun nenek dari keluarga Lin adalah seorang abadi Gu, dia tidak memiliki kemampuan untuk membudidayakan Gu ulat sutra emas. Sekarang, seorang wanita muda dan cantik tiba-tiba muncul dan benar-benar tahu cara menggunakan Gu ulat sutra emas. Saya tidak bisa tidak merasa sangat terkejut. Bai Ruo tidak menjawab pertanyaannya, tetapi hanya melirik tubuh Lin Xiong di tanah dengan sangat santai. Saya suka kebersihan. Anak Anda datang ke sini untuk mengganggu saya dan sekarang dia telah membuat tempat ini kotor. Menurut Anda, apa yang harus saya lakukan? Ada sedikit nada ketidakpuasan dalam nada bicaranya, bahkan penuh dengan pertanyaan. Lin Qingchang awalnya ingin membakar Bai Ruo dan desa Bai Sui bersama-sama untuk mengenang putranya. Tetapi sekarang, serangan acak Bai Ruo malah mengakibatkan munculnya ulat sutra emas Gu, dan dia pun ketakutan. Meskipun dia juga memiliki Gu ular berbisa miliknya tidak sebanding dengan Gu ulat sutra emas. Jika dia menjadi musuh Bai Ruo, mereka semua akan mati di sini. Maafkan saya, keluarga Lin kami bersikap kasar hari ini. Mohon maafkan kami. Lin Qingchang mampu melupakan kesalahannya dan langsung mengakuinya. Bai Ruo tidak mengatakan apa-apa, tapi tiba-tiba mengangkat tangannya. Lin Qingchang dan Lin Juntian dengan cepat mundur 3 langkah. Akibatnya, Bai Ruo hanya menatap tangan putih rampingnya, seolah sedang mengagumi sebuah karya seni. Faktanya, ini memang seperti sebuah karya seni yang sangat langka, salah satu dari sedikit di dunia. Langsing, lembut, adil, sama seperti giok putih. Melihat ini membuat orang ingin memegangnya atau bahkan menciumnya. Bai Ruo mengangkat tangannya di depan Ji Fei. Apakah tanganku cantik? Itu seperti godaan antara sepasang kekasih, dahi. Lin Qingchang dan Lin Juntian awalnya mengira dia akan mengucapkan kutukan, jadi mereka buru-buru mundur karena takut.
Hasil itu adalah percakapan antara dua orang, dan saya merasa bingung dan malu. Tetapi aku tidak berani melampiaskan amarahku sama sekali. Mereka tidak berani, ulat sutra emas Gu tidak mampu menyinggung. Cantik sekali, Ji Fei berkata dengan ringan. Cantik, Bairuo mengulanginya sambil menatap Ji Fei dengan sepasang mata air seperti mata air, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Menurutnya, Ji Fei seharusnya memuji kecantikannya dengan gila-gilaan, tetapi dia malah mengatakan bahwa dia cukup cantik. Ketika dia mengingat saat pertama kali bertemu Ji Fei, dia ingin mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Ji Fei. Tetapi Ji Fei mengabaikannya. Dia merasa semakin tidak bahagia dan bahkan sedikit terluka harga dirinya. Seperti apa kecantikan itu? Begitu Anda melihat tangan istri saya, Anda akan tahu apa itu kecantikan. Ji Fei berkata sambil tersenyum tenang. Istri kamu? Bairuo menatap Ji Fei dengan tatapan penuh tanya. Ketika mereka pertama kali bertemu, saya salah paham tentang hubungan antara Ji Fei dan Feng Huang. Tetapi kemudian dipastikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan. Sekarang setelah ada istri muncul, dia jadi penasaran. Bahkan ada sekilas kekecewaan di matanya. Tetapi kekecewaan ini berlalu dengan cepat dan tidak ketahuan. Ya, tangan istriku adalah tangan terindah di dunia. Ji Fei memandang keluar rumah panggung dan berkata dengan sedikit kerumitan di matanya. Dia sangat khawatir terhadap keselamatan Li Ruoxi. Akan tetapi, dia tidak bisa menyelesaikannya saat ini juga. Itulah sebabnya dia memaksa Bairuo untuk mengambil tindakan. Bairuo tidak sederhana, keluarga Lin tidak sederhana. Dua tabrakan luar biasa, yakni tabrakan antara bumi dan Mars, pasti bakal heboh. Selama ada gairah, semuanya akan baik-baik saja dan semua peluang akan muncul. Tujuannya adalah menciptakan kekacauan di kota Phoenix. Jadi, saat berhadapan dengan tangan Bairuo yang ternyata lebih indah dari tangan Li Ruoxi, Ji Fei sengaja mengatakan bahwa tangan Bairuo tidak seindah tangan Li Ruoxi. Dia ingin membangkitkan rasa ingin tahu Bairuo. Seperti yang diharapkan, mana istrimu, aku ingin bersaing dengannya. Nada suaranya serius dan wajahnya penuh kemarahan. Seolah-olah dia telah menderita penghinaan terbesar di dunia. Ji Fei tidak menjawab. Bairuo sedikit kesal. Mengira itu orang lain, dia menatap Lin Qingchang dan Lin Juntian dan berkata, ambil mayat Lin Xiong dan keluar dari sini sekarang juga. Suaranya keras dan penuh kemarahan. Kemarahan dan penghinaan melintas di mata Lin Qingchang dan Lin Juntian. Tetapi ketika mereka memikirkan ulat sutra emas Gu di tangan Bairuo, mereka akhirnya menahan amarah mereka, melepas mantel mereka, menaburkan selapis bubuk ungu, dan mulai membersihkan. Mereka tidak dapat menyembuhkan racun Gu ulat sutra emas. Tetapi ketika Bairuo menyerang tadi, dia tidak bermaksud membunuhnya, jadi Gu ulat sutra emas tidak bereaksi sepenuhnya. Oleh karena itu mereka juga dapat menggunakan serangga beracun untuk mengendalikan satu sama lain. Namun bagi orang biasa, hal itu mustahil. Mereka berdua membersihkan diri dan melirik Bairuo. Bairuo menoleh dan melihat keluar, menampakkan ekspresi jengkel. Kedua pria itu menghela napas lega dan segera berlari keluar. Ji Fei dan Bairuo adalah dua orang saja yang tersisa di rumah panggung itu. Ji Fei berbalik dan hendak naik ke atas, tetapi Bairuo menghindar dan menghentikan Ji Fei. Ji Fei mengangkat alisnya dan menatap Bairuo. Ada apa? Katakan padaku, apakah kamu baru saja dengan sengaja memukulku dan memprovokasiku? Dia tidak percaya ada wanita di dunia ini yang tangannya lebih indah daripada miliknya.
Seekor katak di dalam sumur, kata Ji Fei dengan nada meremehkan. Berbalik dan pergi. Apakah kau percaya bahwa aku dapat meracunimu sampai mati? Bai Ruo berkata dengan marah, kamu tidak akan meracuniku. Ji Fei berkata dengan tenang, kamu, apa maksudmu? Jika Anda ingin meracuni seseorang, Anda akan melakukannya sejak lama, bukan sekarang. Anda, lagi pula, kami berdua berguna bagimu, kau tidak akan membiarkan kami mati. Ji Fei melanjutkan. Bai Ruo tertegun. Setelah beberapa detik, tiba-tiba. Keok, senyum Bai Ruo seindah bunga. Bab 902 Huo Lei merangsang Bai Ruo. Wanita cantik, kulit cerah, mata berair, pesona alam. Ini adalah wanita yang akan mengejutkan dan menarik perhatian orang saat mereka melihatnya. Dia adalah wanita yang dapat dengan mudah membuat orang jatuh cinta padanya. Namun Ji Fei bersikap seolah-olah tidak melihat apapun, dan berbalik untuk naik ke atas. Bai Ruo tercengang, dia bahkan mulai ragu, apakah pria ini orang normal? Tak lama kemudian, dia sampai pada kesimpulan. Tidak, tentu saja tidak, kalau dia laki-laki normal, dia tidak akan mempunyai perasaan apapun terhadap dirinya sendiri, sedikit pun tidak. Ini adalah pikiran Bai Ruo yang sebenarnya. Dia cukup percaya diri dengan kecantikan dan pesonanya. Menatap punggung Ji Fei, aku tidak percaya kamu sudah menikah. Bai Ruo berteriak marah, bahkan terdengar marah. Ji Fei terlalu malas untuk menjelaskan. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang familiar di lantai bawah. Dia segera berhenti dan menoleh untuk melihat. Sebuah gaun kuning angsa terlihat. Wah, dia masuk bersama Phoenix. Huo Lei baru saja tiba di kota Feng Huang dengan mobil dan bertemu Feng Huang yang sedang pergi untuk urusan bisnis. Dia segera menghentikan pengemudi, keluar dari mobil dan menelepon Feng Huang. Feng Huang mengambil inisiatif untuk membawanya ke sini tanpa menunggu dia bertanya pada Ji Fei. Feng Huang tentu tahu mengapa Huo Lei datang ke sini. Berpikir bahwa Ji Fei baru saja menyelamatkannya, dia pasti khawatir tentang Ji Fei yang sekarang berlari ke sini. Memikirkan situasi rumit di kota Phoenix, dia khawatir akan keselamatannya dan takut Ji Fei akan terganggu lagi. Jadi dia membawa Huo Lei kembali. Ketika Huo Lei melihat Ji Fei, matanya dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan, dan dengan kerumitan yang tak berujung, Ji Fei. Pada akhirnya, dia tidak dapat lagi mengendalikan emosinya, dan dia berteriak dan berlari ke arah Ji Fei. Ji Fei diam-diam mendesah dalam hatinya, sungguh wanita yang konyol. Sekalipun aku tidak diizinkan datang, dia tetap datang. Bai Ruo masih bertengkar dengan Ji Fei dan mencoba mencari cara untuk menaklukkan Ji Fei. Hasil ini dia wanita cantik, ekspresi rumit tiba-tiba muncul di wajahnya. Huo Lei berjalan melewati Bai Ruo dan melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. Memeluknya erat-erat. Aku ingin bersamamu. Apapun yang terjadi. Setelah mengalami situasi bom waktu hidup dan mati tadi, Huo Lei tidak ragu lagi, memikirkan apa yang dikatakan Gu Qingzong sebelumnya, bahwa jika Anda mencintai seseorang, Anda harus memperjuangkannya dengan berani dan mengungkapkan perasaan Anda dengan berani. Saat dia memeluk Ji Fei, dia merasa sangat mantap dan aman. Dan hatinya dipenuhi dengan kompleksitas dan emosi yang tak berujung. Menghadapi Huo Lei yang bersemangat, Ji Fei tidak bisa begitu saja mendorongnya. Dia mengangkat tangannya dan memeluknya dengan lembut, tersenyum dan menghiburnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wui, Huo Lei menangis semakin sedih dan memeluk Ji Fei semakin erat.
seakan takut kehilangan Ji Fei jika ia melepaskannya. Ji Fei tidak punya pilihan selain memeluknya dengan lembut. Phoenix telah berbalik dan pergi. Dulu waktu dia sakit, Ji Fei yang merawatnya. Apakah Feng Huang tahu betapa wanita merindukan lengan Ji Fei? Jika memungkinkan, dia juga berharap bisa tetap berada dalam pelukan Ji Fei selama sisa hidupnya, tetapi sekarang, ini bukan miliknya. Ji Fei menatap sosok Feng Huang dan merasa sangat menyesal. Dia bahkan merasa telah mengecewakan Li Ruoxi. Namun, Ji Fei tidak mempunyai pikiran jahat terhadap Huo Lei atau bahkan Seng Lingyun dan yang lainnya. Dia hanya memperlakukan mereka sebagai teman. Apakah wanita ini istrimu? Bai Ruo menatap tubuh ramping dan sosok menarik Huo Lei. Lalu teringat akan kecantikan yang baru saja dilihatnya. Wanita ini memang sangat cantik. Penilaian Ji Fei terhadap dirinya sebagai katak dalam sumur tampaknya masuk akal. Namun, wanita juga suka membandingkan satu sama lain, dan bahkan sangat terangsang oleh kata-kata Ji Fei. Mereka menatap Ji Fei dengan tatapan penuh tanya di mata mereka. Ketika Huo Lei mendengar Bai Ruo bertanya apakah dia istri Ji Fei, wajahnya memerah dan semakin panas, dan dia segera melepaskan Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan mengangguk untuk menghiburnya, lalu menatap Bai Ruo. Tidak. Panggilan, Bai Ruo menghela napas, dan bahkan merasakan kelegaan, dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Huo Lei memang cantik di matanya, setidaknya dia tidak punya rasa percaya diri untuk bersaing dengan Huo Lei demi Ji Fei. Huo Lei tidak memperhatikan Bai Ruo. Dengan air mata yang mengalir di bulu matanya yang indah, dia menatap Ji Fei dan berkata, "Maafkan aku, gara-gara aku, kamu jadi mendapat masalah besar." Ji Fei menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya untuk menyeka air mata di wajahnya. "Tidak apa-apa, Ruoxi akan baik-baik saja." Huo Lei mengangguk, "Jangan khawatir, kalau terjadi apa-apa pada Ruoxi, aku akan membayarnya dengan nyawaku." Ada ekspresi tekad dan keteguhan di wajahnya. Memikirkan bagaimana Ji Fei telah berjuang mati-matian melawan Taois King Song untuk menyelamatkan Li Ruoxi, Huo Lei tahu bahwa di hati Ji Fei, Li Ruoxi lebih penting daripada nyawanya sendiri. Bai Ruo merasa tidak nyaman saat melihat bahwa meski kedua orang itu bukan suami istri, kata-kata mereka lebih mesra daripada kata-kata sepasang kekasih. Sambil menatap Huo Lei, dia mengingatkannya, Ji Fei adalah seorang playboy sejati, lebih baik kamu menjauh darinya. Huo Lei tidak marah, melainkan malah tersenyum kecut. Dia tahu bahwa Ji Fei adalah kopi pahit yang membuat ketagihan. Tetapi apa yang dapat dia lakukan, itu tidak dapat menghalangi cintanya pada Ji Fei. Lagi pula, siapakah yang dapat menyelamatkan dirinya tanpa takut terhadap hidup dan mati? Yang lebih penting lagi, Ji Fei berteriak pada dirinya sendiri, "Huo Lei, aku mencintaimu." Tidak peduli apakah kalimat ini benar atau tidak. Tidak peduli apakah kalimat ini tulus atau tidak. Dia meneriakkannya, dan itu sudah cukup. Asal dia memiliki kalimat tersebut dalam hidupnya, itu sudah cukup untuk membuatnya bahagia dan diberkati sepanjang sisa hidupnya. Lelaki ini rela berkorban demi aku. Mestikah aku mengkhawatirkan nyawaku sendiri demi lelaki ini? Bai Ruo awalnya ingin memprovokasi Huo Lei, tetapi dia tidak menyangka Huo Lei begitu tenang dan tidak peduli sama sekali. Dia merasa sangat tidak senang dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Jika kamu benar-benar menyukai pria ini, aku dapat membantumu." Tubuh halus Huo Lei bergetar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ji Fei menatap Bai Ruo dan mendengus. Jangan kira semua orang suka menggunakan cara seperti itu. Keok,
Bai Ruo tiba-tiba tertawa dan menatap Ji Fei. Kamu sangat defensif. Setelah berkata demikian, dia mengedipkan mata pada Ji Fei, memperlihatkan pesonanya yang tak terhingga. Huo Lei tidak mengerti apa yang dibicarakan kedua orang itu dan menatap Ji Fei. Dia berasal dari Xiangqi dan tahu cara menggunakan Gu. Ji Fei menjelaskan, Huo Lei langsung teringat pada cinta Gu yang disebutkan dalam banyak novel dan film. Dia menggelengkan kepalanya langsung. Ji Fei dan aku adalah teman yang tidak bersalah. Aku lebih suka berdiri di sampingnya dan memberkatinya dalam diam daripada menyakitinya. Bai Ruo, awalnya aku ingin menguji Huo Lei dan melihat orang seperti apa Ji Fei. Tapi pada akhirnya gagal. Dia menatap Ji Fei dengan kebingungan di matanya, bahkan tidak mengerti. Pria ini sangat pintar. Namun saat laki-laki ini dalam bahaya, dia melarikan diri dan tidak melakukan apapun untuk bertanggung jawab, sehingga membuatnya membencinya. Namun melihat cinta dan persahabatan Huo Lei untuk Ji Fei, itu tidak palsu. Wanita yang konyol, tidak dapat menahan rasa bosan. Aku tidak bodoh, Ji Fei lah yang bodoh, demi menyelamatkan teman sepertiku. Istrinya diculik, dan dia hampir terbunuh oleh bom waktu bersamaku. Aku rela mencintai pria bodoh macam ini seumur hidupku. Huo Lei kini tidak memiliki keraguan lagi dan mengungkapkan cintanya. Sekalipun aku tahu, aku tidak menyesal. Bai Ruo tertegun setelah mendengar ini. Bai Ruo menjadi marah ketika mendengar ini. Ini apakah aku kurang menawan? Apakah kau rela mempertaruhkan nyawamu demi Huo Lei? Namun menjadi pengecut saat kau dalam masalah. Wanita itu mulai cemburu, melihat Ji Fei. Dia membuat keputusan. Yang paling ditakuti wanita adalah rasa cemburu. Rasa cemburu Bai Ruo muncul saat ini. Dan wajahnya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Bersambung.